banget ya. Nah akhirnya Kalea Ini dan yang Beatrix. tadi gua tanya-tanya, Be, kenapa ya orang-orang kok nggak main Beatrix ya, Be ya? Iya. Akhirnya Keluar. Karena menurut kita berdua, Ya. Kalea Beatrix, Franco Beatrix itu emang kombinasi yang gak Udah paling bakal pas ya. bisa diganggu gugat. Itu udah perfect combination. Oke, jadi game ketiga Onyx atau Aurora? Aku Onyx masih combo KB Kalea Beatrix. Profesor KB? Aku suka Ruby Goldland lah. Aurora. berarti. Aurora dong, let's go. Oke, let's see. Ini dia untuk game yang ketiga, match point untuk kedua belah tim bersama Castle kita. Ada Pak Pulung dan juga Aul. Terima kasih. Ini dia game yang ketiga akan seperti apa lagi hasilnya ya setelah tadi. Game yang pertama, Aurora menang telak. Game yang kedua ada perlawanan, tapi Onyx Filipina yang akan mengambil kemenangan tersebut. Yap. Dan game ketiga, Match point match point ul. untuk keduanya ya. Tapi secara draft sih dari Onyx Philippines cukup solid ya. Ya, Follow up kaliannya sangat pasti dan Rosa masih dengan Selena-nya. masih. Dia mau push MMR apa? Riyad nomor 1 Selena kan. Oke. Nah, udah ganti soalnya dia di sini server sini. Tapi buat ngeliat dari game 1 mungkin Selena-nya memang works banget karena kan kebetulan lawannya tank jungler kan. Ya. Itu akan mudah ditarget. Shit. Nah, yang ngebedain sekarang Lancelot yang licin banget dari King Kong. One of the best Lancelot yang dimiliki sama Philippines juga kan. Ya. Ada di King Kong. Dari tadi juga bagus banget kan dodge-nya, penggunaan Tone Rose-nya. Ini Aurora galak lagi, Super Prince didorong mundur. Harus, karena kalau nggak galak ya Selena kan cuman mbak-mbak bawa lele biasa aja kan. Mbak bawa lele baik. Gimana kalau nggak galak kan susah gitu. Gak gara-gara tadi nih. Sulit. Tadi susi, sekarang sulit. Double kill. Double kill, oke. Nah. Terima kasih untuk bahan seminggu ke depan dulu. Cukup lah. Let's go. Saya pamit. Ini juga di tempat dari Godland ya, masih ada Mayem ya teman-teman semua. Ada mayem aja. Soalnya susah juga sih gimana caranya buat main agresif ngelawannya juga Lancelot yang licin banget kan. Sementara Brusco tinggal cap cip cup aja nih. Siapa yang mau diangkat? Follow up-nya pertama mau main sama mid boleh. Boleh. Mau main sama gold lane juga ada. Gas. Terutama yang paling penting adalah tak ada purify di Ya. antara kita. Ini deh, nikmat banget ya. Udah fix pasti bisa banting. Bisa. Fix pasti bisa banting. Cuma satu lagi ul, follow up-nya itu ul. Kanan kirinya udah enak semua ul gitu loh. Sangat ya. Iya. Apalagi juga ngelihat dari Aurora Gaming bisa dibilang untuk damage deal satu-satunya nih yang tertinggi dari TNZ. Itu bakal kalau udah ke zoning sama Kirk juga bakal sulit. Ya. Ini numbangin Kirk aja bakal susah banget loh. Cuman TNZ kayaknya. Sama Lunar lah kalau dia emang bikin sedikit damage dengan mungkin Starlium side. Oke. Tapi mereka emang benar-benar masih nahan lagi semuanya, belum ada satu gebrakan yang emang dilakukan dan TNZ galak banget sambil cari informasi tuh kayaknya tuh maju-maju tuh. Berarti ini udah 3 hero yang berbeda buat TNZ Iya. ya. Oke, dan ada sebuah pergerakan tadi sepertinya karena sekarang TNZ diusir jauh banget ke area belakang dan first blood tercipta. Super Prince menjadi korban tapi turtle-nya berhasil diamankan. King Kong masih bisa menggocek tadi lele yang dilemparkan dan sekarang Lunarnya tertinggal kembali di area belakang dengan dikeroyok 2 orang sekaligus. Dan Apex 47 kembali hadir memberikan backupan selamat semuanya. Yap, dan ternyata objektif dari Sigi Boom adalah juga memberikan cancellation terhadap Feeder Eye Strike ya. Tadi di belakang Super Prince-nya juga hilang seketika. King Kong yang dapetin retribution on point dengan Phantom Execution-nya, tapi Brusco? Yap, itu dia sedikit lagi. Hampir ya. Cuman masalahnya tadi yang dilakukan oleh si Gibum juga punya resiko yang sangat besar kan. Sekali dia jalan aja ke sana, coba lihat di bagian bawah. Platingan sisa segitu. Sakit banget. Sakit banget. Dan Kiara harus mundur Ini harus sih. diterusin sih. Lanjut ya, karena Nah. Kiara harusnya mundur dulu, tapi ingat. Bennett Rage ini kan clear-nya cepat. Ya. Rosa? Solo kill from Super Prince yang begitu baik. Yap. Dan susah banget sih kayaknya untuk Selena di game ini juga. Ya. Mau target yang on point ini paling ya sekarang harus ngasih pressure lagi ke Kelra kah? Karena berarti kalau misalkan emang mau bicara tentang adanya matchup landing di tengah sama Wah, dibanting banget. Marsha, Iya. ya pasti kena outrange. Kayak tadi kecuali memang connect duluan ya dari Abyssal Arrow dan Abyssal Trap-nya. Wah, King Kong pede banget. Nah, ini dia. Ada satu lagi. Avatar of Guardian dikeluarkan dan Super Prince masih selamat. Ya, dan upaya pencurian dari Purple Buff masih belum berhasil nih. Dimana TNZ-nya masih secure ke arah Purple Buff miliknya juga. Belum ada invade yang terlebih jauh lagi bisa dilakukan oleh Onyx Philippines dan War Axe. Menjadi item prioritas untuk King Kong. Ketahuan tadi Brusco di dalam rumputan masih ngecamp di situ. Sementara sekarang TNZ masih melakukan farmingan di bawah.
Sigibum masih cukup santai Lunar. Oke. Dan 12 detik menuju ke arah Turtle juga dibuka Mountain Shocker. Buset. Kedetek. Oke, Brusco balik arah dan ketahuan, tapi untungnya masih di dalam satu jangkauan. Fedora Strike hanya saja terganggu tadi, tidak optimal, tapi Super Vanessa pun masih bisa selamat dan pertempuran terjadi di area mid. Oke. Brusco tukar Lunar ya. Menjadi sosok-sosok yang bisa nge-set up juga, ini agak sedikit tertahan, namun hati-hati Super Friends, ini teror dari Abyssal Arrow cukup mengganggu. Iya, wah ini luar biasa loh. Mereka kembali men-take over ke area dari Turtle tersebut dan berhasil diamankan oleh Aurora. Dan mereka berani plus commit ya. Iya. 4 orang, oke kita tabrakin aja Turtle-nya. Kelihatan juga dari Super Friends yang low HP, dia harus agak sedikit lebih mundur dulu. Dan prioritas King Kong memang ke purple buff duluan. Nah, didorong lagi. Apex 47 mencoba untuk bisa membegal dari belakang Sandwich Gaming tadi dan berhasil bisa mendapatkan Karol tertarik ada di bagian bawah, tapi Korknya sudah mulai join ke dalam pertempuran dan Rosa sudah memiliki satu enchanted talisman. Kita lihat akan seperti apa. Korknya mau majukah tapi terhenti sesaat pergerakannya. Sebenarnya kombonya kelihatan sih. Abyssal Arrow di follow up dengan Avatar of Guardian. Ya. Walaupun tadi memang Avatar of Guardian kan ada sedikit ancang-ancang. Oke, ada satu lagi Federal Strike. Namun sekarang Lunar udah gak kuat lagi. Damage yang begitu besar dari Kelra. 2 point kill sudah diambil secara cepat. Dan Apex 47 bisakah dia bertahan? Namun sekarang ada satu oleh-oleh yang benar-benar di bawah oleh Kirk. Yap. Top lane-nya juga akhirnya bisa di-mirror sama King Kong sih. Outer turret yang bisa dikantongi ngebuat akhirnya Onyx Philippines mendapatkan keuntungan secara jelas. Apex yang dimakan juga. Emang banyak tadi resource yang keluar di area bottom lane, tapi akhirnya dari Onyx Philippines mereka bisa menukarkan hal tersebut. Dan Kelra cukup free untuk bisa kembali mendorong adanya satu wave di area bottom lane, dan Aurora Gaming langsung sigap untuk berbondong-bondong bergerak ke arah bawah, tapi Kelra sudah ada di tempat yang jauh lebih aman. Ya, kembali ada main 4 point kill. Namun di bagian tengah ini udah kayak terpusat ya Onyx. Lihat sini udah fokus nih. Ini sakitnya dan Rosa. Wah, ini serangan LDR. Oke. Jarak jauh dan menyakitkan. Iya. Wow. Sakit. Aduh, itu tadi kena tembak jarak jauh. Iya, makanya serangan LDR memang mengerikan. Iya, kena ini kan dia. Dinyatakan perasaannya tapi jarak jauh, kena tembak jarak jauh. Lewat chat. Lewat, oh gitu. Iya. Kamu mau gak? Nggak mau. Nggak gitu, Pak. Oke, King Kong nabrak dikit tadi karena tembok. Nabrak dikit gak ngaruh, damage tetap masuk. Nggak apa-apa, ini King Kong masih nggak bisa ditangkap secara Oke, pasti sih. dibanting dan satu follow up yang begitu indah. Rosa kembali meregang nyawa. Wow. I'm offended yang connect karena 2 player, tapi Brusco masih sempat untuk bisa kabur. Di tempat yang berbeda, Kirk masih memiliki cukup banyak SP di dalam tubuhnya. Kirknya masih sangat kokoh, tapi Apex 47 bersembunyi di dalam rumputan dan ketahuan oleh Super Fringe. Ya, ini si Gibum juga oke banget ya dengan Ruby Gold Lane-nya. Dapetin 2 target, tapi Waduh, Lunar masih sempat untuk bisa menggocek, tapi sekarang kembali ditambah beban kehidupannya. Kirk kembali mendapatkan satu oleh-oleh begitu berharga, dan Rena Rapati dari Kelra tadi mendapatkan karena satu player. Wow, ini Aurora Gaming sudah mulai teracak-acak. Sepertinya mereka masih belum menemukan jawaban gimana untuk bisa mendapatkan balasan. Tapi King Kong? Yap, King Kong terjebak, tapi Rosa berhasil menggocek. Cuman agak sulit aja sih ini mereka menghantarkan damage ataupun menjalankan kombonya ya. Karena damage-nya terpusat mungkin kalau menurut gua adalah dari TNC nih. Ya, dan ini juga Aurora dibikin gelisah nggak sih dari pas draft aja? Iya. Ini kan mau bawa Purify apa mau Flicker nih? Gegana Gelisah, galau, merana. Iya. Dibikin galau karena mau Purify atau Flicker. Kalau Purify dia dikejar Lance, kalau dia gak Purify, ya dia kena angkat terus aja sama Brusco. Iya, enak banget ya tadi tuh ngebanting, dapat pasti. Punya banyak pilihan lah Iya. untuk Onyx Philippines. Makanya kayak kelihatan mereka megang kendali banget untuk gamenya kali ini. Iya, Kelra standby. Tuh, waduh. Jawabannya gimana? Aurora Gaming nggak bisa nge-split kayak di game kedua tadi. Mereka harus bener-bener dapetin pick off-nya. Iya. Terutama untuk bisa memberikan cancellation nih. Counter initiate dengan si Gibum terutama yang akan menjadi satu ujung tombak plus Apex 47. Karena kalau ngelihat dari combo sisi powernya nih, Aurora Gaming juga gede banget kan. Walaupun memang Brusco pasti pick off bisa ngangkat satu orang, tapi single target. Beda sama Aurora Gaming yang bisa ngincer banyak pemain gitu dari Onyx Philippines. Tapi belum kelihatan gimana sinkronisasi dari area of effect tersebut. Tadi cuman connect I'm offended kena 2, oke. Terus Apex 47 juga nge-follow up aja dari Abyssal Arrow-nya.
Tapi sejauh ini belum ada bener-bener team fight gede banget sih. Nih udah mulai ya. Onyx PH hanya kalau emang kayak begini mulai ya udah Onyx PH hanya tinggal menutup game ini aja Ul. Ini udah segala jenis keuntungan dan juga seluruh mata angin udah ke mereka semua nih. Bener. Dari draft juga udah kerasa sih. Iya. Udah mulai gimana caranya dari Onyx Philippines maksimalin kombonya juga, menangin rotasinya juga, Iya. menangin landingnya. Dan Aurora mereka harus benar-benar menjaga TNZ sebagai tumpuan, ya bisa dikatakan hyper carry mereka lah. Karena kan gold lane-nya juga bukan yang deal damage secara masif. Ya. Kita lihat nih. Momentum seperti apa yang akan diciptakan oleh Aurora. Renner Apathy masih bisa digocek. Tapi Brusco lompat di dual strike-nya. Gagal untuk bisa mendapatkan satu player. Tapi sama Vandit. Dan tidak ada volume damage. Bahkan sekarang Flicker. Coba lihat begitu indah tadi kombinasi. Bahkan dia melakukan sebuah banner red sebelum hadirnya orang itu tepat di depannya Ul. Dan sekarang pertempurannya kembali. Terlihat jelas. King Kong itu pernah berbeda. Tapi si Gibum harus membayarkan itu semua pula. Dan sekarang satu player lagi Apex 47. Yap, itu King Kong kena 2 orang sih, kena si Gibum juga ya sama TNZ. Ada sisi-sisi kecil yang bisa continuously bisa dilakukan oleh si Gibum sehingga akhirnya King Kongnya hilang di waktu Lordnya terbuka. Tapi Onyx gak gentar, mereka unggul jumlah, mereka bakal coba untuk menguasai dulu area dari Lordnya biar Aurora gak ada kesempatan untuk bisa take over. Yap. Berhasil mereka untuk bisa mendapatkan karena Lord tersebut tanpa adanya retribution aman. Aman aja, mereka unggul quantity soalnya kan. Dan Aurora Gaming mereka masih mencoba untuk mencari nafas yang lain ya. Di sini loh, tuh langsung duluan loh. Keren duluan banget. Dan di sini juga King Kongnya kena lunar tuh, di damagein balik lagi. Aduh mekanik Cyril itu. Tapi kayak 2 lawan 1. Di sini Apex malah kegocek dia. Dia mau ngasih backupan, dia Avatar Guardian. Temennya ke tempat yang lain. Iya, sama Vandit miss sepertinya tadi. Oke, Lord harus dihadapi. Sementara dari Aurora Gaming, mereka agak kembali sulit ya untuk bagaimana caranya mempertahankan high ground-nya mereka. Clear cepet, ini agak sedikit susah pastinya. Dan Onyx Philippines, Kirk aja di depan, ini PR banget. Apalagi serangan jarak jauhnya ini loh. Kelra plus Super Friends. Yap, balik arah tadi Brusco. Namun di bagian bawah coba lihat tuh Apex 47 ngadepin 2 orang susah banget. Wait, Tonrosnya wah sakit banget sih ini. Lancelot King Kong kayaknya udah mulai bisa masuk radar juga untuk di MSC sekarang ya. Iya. Semenjak udah jadi opsi juga untuk di jungle. Wah itu udah flicker ya begitu indah. Ada satu lagi tsunami slam langsung dikeluarkan. Namun Super Prince berhasil diamankan. Double kill berhasil diamankan pula oleh TNZ. Mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan lagi dan lagi ya. Onyx PH selalu bisa di-dodge habis-habisan kalau mereka membawa Lord. Iya, kalau misalkan memang masuk ke area yang nyaman buat Aurora. Ingat banyak banget sisi dari Aurora yang bisa nge-punish. Dan akhirnya double kill dikantongi oleh TNZ ngebuat selain mereka bisa defense, tapi mereka bisa ngebalesin keadaan. Iya, ini masalah yang kena Super Friends juga kan. Salah satu high ground mereka sangat penting. Banner Rush dikeluarkan setidaknya bisa menghilangkan karena satu wave minion dan juga menetralisir lagi apa yang akan dilakukan oleh Aurora. Iya, tapi targeting dari Aurora cukup banyak sih. Mau siapa? Super Prince, Kelra, King Kong. Susah banget ini. Oke lah, Lunar ketahuan tuh tadi. Buset, langsung 5 orang sekaligus ya. Nge-backup juga biar King Kongnya nggak semakin leluasa untuk bergerak. Perlawanan Aurora Gaming ini udah mulai kerasa sih. Bener-bener nunggu banget untuk TNZ-nya punya item yang mumpuni. Karena kalau ngintip dari itemnya, 3 sudah selesai. Dari Hunter Strike, Endless Battle, dan juga Blade of Despair yang harusnya akan menuju ke arah Malefic Roar. Ya, kan kalau mau dari Ruby menjadi orang terdepan yang untuk melakukan inisiasi juga dibilang tebal dia enggak. Tapi untuk memiliki regen SP yang sangat tinggi, iya. Kan mainnya lifesteal kan? Iya. Oke. Tapi kalau emang ditahan terus-terusan sulit juga tuh. Si Halberd udah ada. Glowing One ada. Glowing One udah ada. Domi ada. Domi juga udah ada. Iya. Segala aspeknya udah dibuat gitu. Makanya kayak mungkin bisa dikatakan untuk si Gibum hit or miss juga gak sih? Iya. Kalau misalkan dia nggak kena untuk inisiasi Ammo Vendetnya, ya dia bisa akhirnya nyerahin nyawa aja. Karena kan dia pasti ada di depan kan. Tinggal gimana cara dari follow up-nya juga. Dan Lord sekarang sudah memanggil keduanya untuk berkumpul secara beramai-ramai pastinya untuk memperebutkan Lord yang sudah ter-enhance. Yap, TNZ akan masuk lewat atas karena Brusco sekarang perlahan tapi pasti mulai mendekati. Oke. Udah kebuka juga di mana positioning dari Onyx Philippines ya, terutama dengan adanya Mountain Shocker. Walaupun gak ada damage, tapi ini informasi telah didapatkan. Wah, mau di take over kah? Ada satu lagi Federal Strike dikeluarkan dan Konsil terdengar akan seperti apa lagi nih.
Tapi Brusco Oh. dan sekarang Avatar Guardian berhasil No. didapatkan dan berhasil langsung mendapatkan ke arah King Kong. Namun sekarang Lunarnya langsung menggila pula. Back 47. Wow. Shutdown tercipta dan TNC menghilang. Walaupun sekarang shutdown pun langsung diambil pula tadi oleh Sigibum. Tapi setidaknya mereka menghilangkan satu damage dealer begitu mengerikan yang dimiliki oleh Onyx PH. Kelra save the day, tapi Rosa Super Friends. membalaskan akhirnya Super Prince yang hilang 3 tukar 3. Walaupun Lord jatuh ke tangan dari Onyx Philippines, tapi lihat tabungan-tabungan yang akhirnya pecah ngebuat gold lead yang sempat dipegang sama Onyx ini disusul. Dan lihat Sigibum, dia kuat banget untuk mukul balik Kirk. Dan ini dia instant replaynya, commit connect ke arah King Kong. Dan di sini Kelra berani banget sih, dia flicker the real adu mekanik, tapi Kelra punya lifesteal yang lebih tinggi dengan basic attack Nibiru yang dipegang juga. Sakit banget Nibiru. Bukan cuman dapetin shutdown TNZ, tapi dapetin Lordnya juga. Iya. Kelra save the day. Kelra save the day, luar biasa. Gatel pala Apex langsung. Langsung walah. Walahi gitu. Padahal tadi udah bagus banget. Kombonya memang dari awal yang diharapkan sama Aurora kayak gitu ya. Iya. Abyssal Row, Avatar of Guardian. Dan tadi bener-bener jackpot banget. Dapatnya langsung ke arah King Kong di saat setup Lord. Dan akhirnya komit. Tadi nggak sempet bahkan ngeluarin Tandros aja nggak ada. Iya nggak sempat. Banyak banget katanya banting juga tadi sama iditnya Wei. Berhasil menarikkan satu player tapi terlihat tadi Federal Strike udah langsung dikeluarkan dan Bestar yang ada di bagian atas harusnya udah bisa dihancurkan dan benar sudah dirubuhkan. Sudah dirubuhkan tapi Wait, at tidak least bisa selamat sih ya untuk Aurora Gaming, hanya hancur satu base turret aja. Ini goldnya udah mulai dipersempit lagi gapnya. Tapi Aurora mereka tidak gentar karena udah kumpul lagi 5 pemain mereka dan 3 lane push akan dimaksimalkan. Yap. Yang gua nggak menyangka dulu bagaimana peningkatan dari Rosa dan kawan-kawan ini loh. Oke lah nama timnya udah berubah-berubah gitu. Tapi kan sosok-sosok player di dalamnya ini aja kan. Tapi justru itu nggak sih yang masih menjadi motivasi kayak mereka udah berapa kali appearance di international scene tapi belum pernah grand final gitu. Kayak kita zaman SMA misalnya kayak bikin grup band gitu. Wah 1 bulan bisa berubah-berubah tuh namanya kan. Namanya personilnya. Personilnya apa gimana gitu. Kita ikut festival ini namanya ini gitu. Besok rubah lagi. Ini komit sih ya. Tapi ini mereka loh namanya boleh berubah tapi sosok ini dan permainannya gitu loh. Ini mau yang mereka hajar Onyx Philippines gitu. Yang dimana mereka juga super family kan. Chemistry-nya udah terbangun Buset sejak lama juga. Oke, tapi untuk sekarang dari Onyx Philippines mereka akan kembali membangun setup ya. Seperti apa nantinya untuk mengetuk pintu defense dari Aurora Gaming. Terutama untuk King Kong yang akan menjadi target selanjutnya. Mau King Kong apa, tapi TNZ mau ngejar real kah? Hati-hati TNZ. Berani banget loh, dia dalam posisi lagi lumayan defense. Dia ada di posisi yang cukup jauh. Sampai sana loh. Sampai sana loh. Tapi Onyx juga nggak mau yang kepancing sih. Karena TNC yang coba untuk keluar dari area-area persembunyiannya nggak dikomit balik juga sama Onyx Philippines. Karena lumayan berbahaya. Oke. Flicker itu dia. Ada satu trigger tadi yang udah dilakukan dan Apek yakin mau lihat situ. Nah kalau kita bicara tentang tadi dari awal, Brusco enak banget targetnya nggak ada Purify. Sama halnya dengan Rosa. Nggak ada Purify. Ini dia nih, sulit. Dan akhirnya ditarik ulur dulu. Gimana caranya memainkan Kating di area dari Lord ini dengan cukup disiplin ya dari Onyx. Dan itu dia Starlium Sight yang seperti aku katakan dari awal udah secure di tangan Lunar. Udah masuk ke menit segini ya. Dan Lord Evolve, Lord yang sangat berharga. Menit 18, akhirnya kita ketemu dengan Lord yang ter-evolve. Tapi ya karena ini Lord Evolve jadi eksekusinya juga nggak bisa cepet-cepet. Harus bener-bener ya mungkin cari orang dulu, dapetin point kill dulu untuk bisa memastikan quantity playernya unggul. Agar tidak terlalu ngegambling nantinya. Oke, Sigibum ada di area mid. Pack 47. Harusnya Avatar of Guardian sudah ada kembali. Sementara Flicker yang dimiliki oleh Kelra masih 1 menit. Masih 1 menit, oke. Tapi itu informasi yang harusnya juga udah dihitung ya sama Aurora Gaming kalau emang mau komit ke arah Kelra. Ini sekalinya Purple mau diambil. Waduh, TNZ dan kawan-kawan langsung mendekat loh. Langsung berkumpul ya? Reset lagi. Request backup, udah kayak gitu. di spam. Kan mereka bisa ngomong. Oh iya. Mereka bisa ngomong. Kadang biar cepet aja. Iya, biar cepet aja ya. Kayaknya lebih cepet ngomong ya. Backup. Oke, tapi untuk sekarang goldnya udah lumayan imbang sih. Yang ngebuat ada sedikit keuntungan dari Aurora adalah lane jauh yang masih aman. Karena base turret yang hancur ini masih berdekatan dengan hadirnya Lord. Sama areal dari Lordnya ya. Jadi bisa dikontrol dengan cukup baik juga oleh Aurora.
Tapi mereka pegang duluan loh sekarang nih, bakal dipancing pemain-pemain dari Onyx Philippines untuk ya kita team fight aja, kita culik satu dan konsil terdengar. Tuh, tidak strike-nya, nggak jadi. Gak jadi. Oh, Dan Apex kehilangan cobanya. Buset, ditampol Kirk aja kayak gitu ya, Di- impact ya. Tadi kena Curse of Crow juga sih, lumayan ya. Ada burst damage yang cukup menyebalkan. Dan ya, bawahnya udah mulai kedorong dari Aurora. Inner turret akankah hancur? Karena udah lumayan numpuk nih wave minionnya. Oke. Hancur sih harusnya inner turret bawah. Dan Kirk sudah semakin mepet lagi ke dalam area defensif. Tapi di bawah hancur. Oke, masih diterusin. Lordnya kereset kembali. King Kong mundur lagi. Lunar udah dapat posisi cukup baik. Entah itu ketahuan apa tidak. Tapi setidaknya nih, keluar. Lihat Rosa di mana dia. Oke. Dia benar-benar buka angle-angle dan di posisi yang cukup berbeda. Yap. Tapi sekarang Super Prince berhasil untuk bisa mendekat dan Federal Strike dikeluarkan. TNZ kehilangan cukup banyak HP dalam tubuhnya. Oke. Dan mengetahui TNC-nya low, harusnya Lordnya akan dikomit oleh Onyx sih. Wah, ini enak banget, informasi yang begitu baik. Dan TNZ ada di bagian belakang, masih berusaha untuk bisa melindungi. Dan sekarang Lordnya berhasil diamankan, tapi Kelranya down. Bahkan double kill tanpa adanya kehadiran dari TNC di situ. Dan sekarang Abyssal Arrow-nya udah mulai connect pula ke dalam tubuh dari Brusco. Dan Brusco bisa Brusco kehilangan dari Immortalnya, bisa Arrow-nya connect kembali. Brusco satu terakhir dan this is Aurora Gaming membuktikan kalau mereka bisakah menutup game ini dan sedikit lagi selesai. Aurora